Kami sedang berbicara masa depan dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi intinya laporannya diterima atau? Diterima laporannya ya. Hai sahabat Miko 17 semuanya, ada kabar yang lagi hangat-hangatnya nih. Rocky Gerung resmi dipolisikan bersama Refly Harun. Widih, ini ngeri amat judulnya ya. Ada juga yang benar itu, Rocky Gerung dan Refly Harun dilaporkan oleh mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai relawan Indonesia Bersatu. Udahlah, sebut saja relawan Jokowi gitu. Gitu aja kok repot ya. Mereka melaporkan Rocky Gerung dan Refly Harun yang katanya atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Nah, kata si Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu yaitu Lisman Hasibuan menyebut bahwa pihaknya melaporkan Rocky Gerung terkait pernyataannya yang dinilai menyerang Jokowi dalam sebuah acara. Sedangkan Refly Harun dilaporkan karena berperan menyebarkan pernyataan Rocky ke channel YouTube-nya. Nah, juga Lisman mengatakan bahwa pihaknya merasa terganggu dengan pernyataan Rocky tersebut. Dan katanya juga, ia mengatakan kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu. Dan ini sudah memunculkan kegaduhan, makanya kami melaporkan ke Polda Metro Jaya. Udah. Rocky Gerung dan Refly Harun dilaporkan atas ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Setelah melontarkan pernyataannya yang dinilai telah menghina Presiden Jokowi, upaya mempidanakan Rocky dengan pasal serupa sebelumnya itu dilakukan sejumlah relawan Jokowi di Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, kelompok relawan Joko Widodo juga melaporkan Rocky Gerung atas dugaan menghina Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri. Namun, laporan tersebut ditolak. Alasan Bareskrim menolak laporan itu karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan. Dan mereka atau kelompok relawan Jokowi ini mengatakan merasa tidak mungkin harus memanggil Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan. Nah, untuk selengkapnya yuk kita simak video aja. Yang menjadi bagian dari rakyat diperlakukan sama, tidak ada peristimewaan ya, kepada kami. Yang kedua, laporan ini nanti akan kita perkuat dengan bukti-bukti lain yang tentu kita memiliki itu dan kita akan mengumpulkan itu. Bukti-bukti video, ya, rekaman yang selama ini Rocky Gerung sering menyampaikan berita bohong, penyebaran kebencian, hasut, adu domba, dan bahkan provokasi yang ingin membenturkan ya, dengan menggunakan sentimen suku dan agama. Secara politik sebetulnya kami paham Rocky Gerung ya sedang memainkan perannya sesuai order ya dari proksi internasional. Kami menyebutnya Rocky Gerung adalah komprador asing. Asing sangat tidak ingin Indonesia yang sekarang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia yang sedang bergerak ke arah kemajuan menyongsong 2045, ya, itu akan dihitung menjadi negara besar. Asing tidak mau, ya. Sehingga Rocky Gerung diidentifikasi sejak awal dan kelompoknya, gerombolannya menjadi bagian dari komprador asing atau bagian dari proksi internasional. Khusus terkait video ya yang beredar, Rocky Gerung menyampaikan bahwa setelah tidak menjadi presiden, Jokowi akan menjadi masyarakat biasa, ya, dan dia bukan siapa-siapa. Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini presiden menjelang 1,5 tahun berakhir, kepuasan publik itu berada di angka 82%. Ini kepuasan publik tertinggi di satu negara ya, yang tidak pernah terjadi di negara lain, yang tidak pernah dialami oleh presiden-presiden lain, termasuk SBY. 10 tahun memimpin, kepuasan publik hanya berada di angka 45% menjelang masa akhir kepemimpinan. Jadi kalau Rocky Gerung menyatakan Jokowi sebagai orang biasa-biasa saja atau bukan siapa-siapa, ya tentu jika dibandingkan Rocky Gerung ya bukan siapa-siapa. Ya. Kemudian yang kedua, Jokowi dinyatakan tidak berjuang untuk rakyat tapi untuk dirinya. Itu tuduhan Rocky Gerung sebagai pendapat sah. Tapi tentunya Rocky Gerung juga tidak objektif.
Ini yang saya dan teman-teman kritisi. Dia selalu mengaku sebagai bagian yang mewakili intelektual, akademisi, bahkan profesor. Satu hal saja yang harus kita tanya pada Rocky Gerung, apa hakikat seorang intelektual, apa hakikat seorang akademisi, apa hakikat seorang profesor? Seorang intelektual, akademisi, profesor, dia akan bicara tentang kebenaran. Dia akan selalu berbicara berbasis data. Nah, Rocky Gerung selalu Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung, ya. Saya sering menyebutnya Rocky Gerung karena dia sering menggarung nalar akal sehatnya dengan nalar kebohongannya. Ya. Nah, jadi ya Rocky Gerung jelas-jelas telah keluar dari hakikat seorang intelektual akademisi yang selalu berbicara tentang kebohongan. Dia tidak pernah ya mau mengakui ada sedikit saja kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pak Jokowi. Di situ dia bohong. Ya. Kemudian selalu menganggap salah apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah. Di situ dia sudah bohong. Tidak mungkin satu pemerintahan di era manapun tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilakukannya, termasuk presiden-presiden sebelumnya. Kemudian Rocky Gerung mengatakan Jokowi menjual IKN kepada Cina. Bayangkan ya, seorang presiden kepala negara sejak dia dilantik sampai akhir jabatan, dia punya hak untuk mendatangi, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, bahkan berkunjung ke negara-negara yang memiliki hubungan bilateral. Jadi apa yang salah dengan Jokowi ketika beliau datang ke Cina atau negara manapun yang mungkin di 1,5 tahun ini beliau akan juga melakukan roadshow, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memperkuat hubungan-hubungan bilateral. Jokowi disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Ya, ini adalah cara Rocky Gerung untuk merendahkan martabat kepala negara. Ini adalah penghinaan. Jadi kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah yang sebetulnya nggak ada apa-apanya. Apakah dia tidak melihat bagaimana Jokowi roadshow ke daerah-daerah, ribuan, puluhan ribu orang rakyat menyambutnya di jalan-jalan? Pernah nggak kita lihat Rocky Gerung datang safari menjadi pembicara di kampus dimanapun kemudian disambut oleh ribuan orang? Apalagi bicara puluhan ribu orang, nggak ada. Cuma oleh segelintir orang, para pendukungnya yang lebih senang Rocky Gerung diberikan tepuk tangan dalam forum-forum. Nggak ada. Jadi nggak bisa Rocky Gerung membandingkan dirinya dengan Jokowi, kemudian dia mencoba merendahkan Jokowi. Nah, kalau dia memprovokasi ya, beberapa pihak untuk melakukan aksi sebagaimana yang dilakukan 98 saat menggulingkan Soeharto, ya, kami ini bagian dari 98 ingin memberi kesaksian bahwa dia berada di barisan demokrasi ya, tapi dia tidak pernah berdarah-darah, dia tidak pernah berkeringat-keringat untuk menunjukkan sikap konfrontatif terhadap kekuasaan Orde Baru. Ya, mereka ini sebagai lobbyis sebetulnya saat itu ya, berada di Prodem tapi lobbyis juga terhadap kekuasaan. Ya, jadi Rocky Gerung tidak memiliki keringat dan berdarah-darah dalam gerakan 98. Jadi seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kami ya pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas, terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10 kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami. Ya, sebagai kekuatan yang selama ini ingin menjaga marwah presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di Pilpres 2019. Terakhir ya. Kami tidak ingin ada segelintir orang, satu manusia di Republik ini yang dengan mudah bisa merendahkan martabat kepala negara. Saya katakan, kita sedang menghadapi Pilpres nih. Jika satu saat yang terpilih Anies Baswedan, kami ini pendukung Jokowi. Tidak boleh ada satu manusia pun, bahkan di antara pendukung Jokowi, yang berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya dan agen
proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Bang, Thank you ya. Pak, jadi intinya laporannya diterima atau gimana? Diterima laporannya, ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batunya. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk